Hello, welcome back di official SMP Wijaya Putra bersama saya dan saya nggak sendiri. Halo, Semuanya. Saya lagi nih apa nih ngobrol ya? Ngobrol apa sih? Sharing ya? Sharing. Enggak sebenarnya bernostalgia sih. Iya, bernostalgia. Ini siapa sih? Kenalan dong. Hai semua, nama aku Jocelyn, panjangnya Jocelyn Esther Wongkar. Panggilannya dulu dipanggil di SMP tuh Jojo. Sekarang sudah berusia 25 tahun. Biasanya kalau cewek nggak mau lo nyebutin usia. Khusus ya. Mem. Khusus untuk official Wijaya Putra. Oh gitu. Jadi aku masuk sini 2010, lulus 2013. So it was 10 years ago. And you're my student was. Iya. Punya panggilan khusus sih buatmu ya saya ya, Josie. Iya, Josie dulu dipanggilnya sama Memika. Terus ada lagi, sukanya nongkrong di mie ayam gang sebelah tuh. Masih ada ya? Iya, masih ada. Nggak ada ya. Dulu tuh kerjanya nongkrong di mie ayam sebelah. Sekarang Memika nggak berubah, guys. Tetap masih awet muda dan cantik. Ada yang khusus nih dari seorang Josie nih, pasti semua kenal. Kalau orang WP, anak WP 10 tahun yang lalu kalau nggak kenal Jojo nggak mungkin. Apa aja kebadungannya dulu? Nggak banyak loh, tapi kayak dulu tuh aku average student aja loh, Mem. Nggak nakal banget, tapi nggak lugu banget. Oh, average ya? Average student lah, nggak yang ya kalau rapotan tuh nggak merah banget. Sempet aku inget banget waktu itu kita rapotan kelas 2. Terus kita waktu itu berbarengan ada acara di sekolah, Mem. Terus aku waktu itu dari kelas 1 kan aku ranking 2 kan. Terus aku turun ranking 6, terus aku nangis. Memika yang temenin aku. Aku ranking 6 terus aku nangis. Aku inget banget, aku masih inget momen itu. Terus Memika, it's okay, it's still 6. Terus kayak, but it's 6, so gitu. Ya aku inget banget. Itu karena dicatat di papan kan. So kayak lihat nama aku, Jocelyn nomor 6, terus aku kayak tertegun gitu. Kayak dulu kan aku agak-agak ambis kan kalau pelajaran. Jadi maunya tuh ranking. Pas ngeliat ranking 6 terus aku nangis, aku inget banget. Terus aku geli banget kalau inget itu. Tapi yang harus di inget-inget nih, siapa yang nggak kenal MC-nya Josie? Aduh. Dulu kayak terpaksa Wijaya Putra selalu sih? MC-nya itu si Josie. Dulu kayak terpaksa Ayo, sih, MC di mana aja coba? Di waktu itu di Natalis 2 kali. Di mana nih? Di Natalis kampus di sini. Oh, Wijaya Putra. Universitas. Yang dulu diundang tuh girl band gitulah, aku inget banget. Waktu itu ada kayak girl band berjebolan lomba apa, terus diundang sebagai bintang tamunya. Waktu itu pernah Bu Risma juga datang deh. Tahun itu, I don't know, 2011, 2012. Kamu MC-nya ya? Itu di Natalis aku waktu yang MC-in. Yang ada tamunya Bu Risma. Kalau nggak salah iya waktu itu. Aku lupa deh, pokoknya ada 2 kali di Natalis. Terus ada lagi waktu itu lomba apa tuh yang di belakang SMK. Terus belum lagi yang kayak cuman hari bahasa, terus Kartini yang gitu-gitu. Tapi yang aku tahu nih, on my memory, you always stylish. Waduh, fashionable banget seorang Josie. Aku tuh totalitas dari dulu kan, memang sampai sekarang juga. Ini pasti ada resepnya nih. But wait, let me ask you, apa kesibukannya sekarang? Sekarang aku kerja. Oh ya, ini aku belum ngomong tadi ya. Aku sekarang tuh udah for good di Jakarta. Jadi dari lulus 2013 SMP, aku udah pindah Jakarta. Jadi sebenarnya aku juga pun kan dulu lahir besar Jakarta kan. Tapi 2006 aku balik ke Surabaya, pindah ke Surabaya. And then pas lulus SMP aku balik lagi ke Jakarta. Karena kemauan dari orang tua. Jadi sampai sekarang pun aku masih di Jakarta. Liburan doang nih sekarang. You're on vacation then? Yes. Sekarang ya kerja, ini lagi cuti. Kerjanya di bidang F&B, di restoran, di hotel gitu. Food and beverage ya. Kebetulan sekarang kita dapatnya project lagi di hotel. Jadi yang ngerjainnya ada restorannya, ada banketnya, event dan gitu. Nah, prestasi Josie adalah salah satunya adalah None Abang None Buku Jakarta dulu. Buku Jakarta 2014. Aku masih ingat, langsung deh fotonya di mana-mana. None Jakarta untuk duta buku ya. Iya, jadi tuh semacam kayak duta. Kalau di Surabaya itu ada Cak Daning ya. Kalau Jakarta kan ada Abang None, cuma Abang None kan lebih ke pariwisata. Waktu itu nggak tau lah disebutnya itu, kita sebutnya Abang None Buku. Jadi umurnya pun masih SMA sampai range umur anak semester 3 semester 4. Kalau Abnon itu kan usianya udah di atas itu lah intinya. Nah kita jadi itu masih SMA murid-muridnya gitu. Wait, tuh gini-gini nih. We'll be right back. Oke. Come back here.
Jadi balik ke Nona Jakarta Buku. Ini memang ajang apa nih? Itu Kriterianya yang seperti apa? Itu kan duta. Jadi itu diadain dulu sama Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta yang sekarang udah berubah jadi Sudin Pusip. Aku lupa kalau yang pusat tuh apa, tapi kan kita tuh dimulai dari wilayah kan. Di Jakarta itu kan ada pusat, utara, barat, timur, selatan, Kepulauan Seribu. Zaman aku masih Kepulauan Seribu masih ada di situ sendiri. Ya? Kalau sekarang dulu tuh sempat Pulau Seribu dimasukin ke utara. Oh, Nah kalau sekarang tuh kalau non yang pariwisata yang lebih senior tuh mereka udah pisah juga lagi sendiri. Jadi ada 6 wilayah Jakarta. Lalu kita dari wilayah itu lanjut dari 3 besarnya, jadi Abang None juara 1, Abang None juara 2, 3 itu kita lanjut ke DKI, ke provinsi. Nah ke provinsi tuh aku nggak dapet selempang, tapi masuk sampai 5 besar, gitu. Kayak grand final gitu kah? Iya grand finalnya. Tapi di wilayah pun kita juga ada grand finalnya. Jadi kita tuh di karantina dulu. Kita karantina. Biasanya tuh kita karantina seminggu dulu yang pulang pergi, baru yang benar-benar nginep seminggu lagi. Biasanya nggak total seminggu sih. Misalnya 5 hari, terus 2 harinya tuh udah persiapan untuk kita grand finalnya. Nah tuh setiap wilayah beda-beda lah. Ada yang di hotel, ada yang di gedung mana, ada yang di mana. Kebetulan angkatan aku waktu itu lagi lumayan oke. Nah sekarang itu udah udah dihapuskan sih, tapi diganti lagi. Sekarang tuh udah disebutnya Duta Baca Jakarta. Duta Baca. Sekarang ya. Jadi tugasnya kita itu ya promote perpustakaan dari Sudin Pusip itu, suku dinas perpustakaan dan arsip. Kita promote baca, terus kita kayak ikut mobil keliling, mobil buku keliling gitu, perpustakaan keliling. Terus kita promote, terus teman-teman tuh makanya banyak yang jago ngedongeng. Gitu. Jadi kita tuh ngedongeng, ada yang pakai bahasa Inggris. Cuman aku waktu itu role-nya nggak di sana. Aku lebih ke sosialisasi gitu-gitu. Karena aku nggak jago waktu itu kalau yang dongeng. Ada beberapa teman-teman. Jadi kita ntar kayak datang ke misalkan kan ada kayak bukan posyandu ya, misalkan ke kecamatan mana, kita datengin terus nanti kumpulin anak-anaknya. Itu tuh program dari kecamatannya itu biasanya. Aku udah agak lupa-lupa sih karena itu juga udah 2014 gitu. Jadi kegiatan sosialnya seperti ya, itu? Ya, kita lebih ke kegiatan sosial gitu, men. Nih langsung berpikir nih Memi kan nih, Surabaya, go to Jakarta, jadi Nona tadi. Ini prosesnya panjang. Ada proses nih ya. Tanda tanya nih. Gimana nih ceritanya maksudnya? 2013 itu kan sebenarnya aku aimnya tuh mau masuknya tuh sekolah di Surabaya kan. Tapi tiba-tiba berubah karena papaku maunya tuh aku pindah ke Jakarta. Jadi kayak dia bilang kayak enggak, kayaknya keputusan papa bulat maunya kamu di Jakarta aja, ikut papa. Akhirnya dimasukin lah ke sekolah pariwisata yang dulu awalnya. I see. Tapi di tengah-tengah di kelas 2 aku pindah homeschooling. Long short story lah, setelah ikut-ikut lomba, banyak kegiatan, papa mamaku memutuskan untuk aku ikut homeschooling aja. Homeschooling sampai lulus, tapi di tengah-tengah itu di 2014 aku kelas 2 itu aku ikut Abang None Buku itu. Tapi ya awalnya bisa sampai ikut itu ya karena sebelumnya tuh aku ikut speech contest bahasa Inggris sama memang waktu SMP juga ikut kontes-kontes bulan bahasa gitu ya. bahasa gitu. Terus waktu SMA ditawarin ikut itu, ternyata kayak IO-nya waktu itu yang pegang tuh sama. Ditawarin lah mau ikut juga nggak gitu. Boleh deh iseng-iseng gitu. Sebelum itu aku juga sempat ikut sih, ada namanya Remaja Ceria. Jadi ada 2 pageant waktu itu yang aku ikutin. Terus baru sisanya lomba-lomba yang lain kayak cuman speech contest. Memang ya awalnya mulainya dari sekolah yang ngasih gitu. Terus berlanjutlah dari situ, akhirnya relasi udah makin banyak banget. Bayangin dari sekali lomba Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur, Kepulauan Seribu. Langsung akhirnya mau nggak mau tuh jadi langsung punya teman itu banyak. Relasi aku tuh sebenarnya nggak pede, nyampe Jakarta tuh aku nggak pede. Aku masuk sekolahku tuh murid cuma 24 orang satu kelas. Jadi aku nggak ada temen, nggak ada apa-apa, masuk cuma 24 orang, aku kayak udah pesimis. Aku bilang kayaknya aku nggak akan bisa berkembang deh di sini. Tapi ternyata lewat lomba-lomba itulah, nggak pede juga, apaan nih anak dari Surabaya. Mereka tahunya kan cuma anak Surabaya doang. Nyampe sana aku masih medok kan. Oke. Mereka nggak peduli achievement apa yang aku buat udah di Jakarta. Mereka cuma taunya you're just from Surabaya and you just cewek biasa yang pindah ke Jakarta dan masih medok. Digituin aku kayak ya apa diceng-cengin gitu. Akhirnya aku sempat itu tuh mental breakdown juga ya, karena kayak aduh kok kayaknya kayak gini banget kayak underestimate banget ya. Sampai akhirnya aku buktiin lah beberapa hal dari prestasi akademik di sekolah. Terus dari non akademik juga aku jalanin semua dua-duanya. Tapi at the end aku lebih suka di non academics, makanya masuknya lomba-lomba pageant itu
Nah, which is sebenarnya untuk pengalaman doang sih saat itu. Makanya bener, makanya public speaking aku lebih terasa. Lebih berkembang juga Lebih loh. berkembang. Oke, improve ya. Gitu. Oh, let's say that you really did about your passion ya, doing something Yes. related to your passion. Apa bisa dibilang gitu? Sudah menjalankan passion yang benar-benar ingin di Ya, aku udah bilang, aku bisa bilang sih. Sampai 25 tahunnya ini ya, aku hidup Hah? sampai saat ini. Wait, 20 what? 25. Almost 26 this year. Oke. I'm quite happy sih karena Oh, you have beberapa to. Huh? passion yang aku pengen jalanin tuh sedikit demi sedikit tercapai ya. Oke, Maksudnya oke. dulu waktu SMP kan aku bermimpinya mau jadi ini itu. Itu aku bilang, aku masuk sign up SMK 1 di Surabaya waktu itu loh, Mem. Oke. Untuk jurnalis. Dulu tuh masih jurusan itu masih TPPP. Apa tuh? Pokoknya perfilman, per apa, pokoknya tentang jurnalis. Itu dream aku waktu itu. Your dream, oke. Ya. Tapi And then? ternyata semuanya berubah. Ah, Disuruh pindah, okay. udah ke Jakarta aja. It seems that something turn you Iya. in the other way around. Iya. Yang sebenarnya kecewa saat itu kayak, Oh, loh, aku kan really? maunya kayak gini Pak, maunya kayak gini Ma. Tapi mereka bilang ya, it's impossible for you. Karena Your dad say ya, that, dia okay. kayak bilang kayaknya nggak mungkin deh. Dia bilang tapi papa tahu kamu punya bakat di sini gitu. Ya mana okay. nggak terlepas dari dukungan orang tua juga ya. Memang. Oh yeah, of course. The main support from your Ya, parents. support. So kalau ditanya sekarang nih, apakah sudah tercapai mimpinya seorang Josel ini? Ini nih. Pertanyaan Ini ya. sulit ya. Pertanyaan Is it sulit ya. difficult to answer? No. Actually, Well, let's say your dream to be doing the best for your life is already ya. made it. Oh, already? Oh, great. I'm happy with my life right now. You have to. Happy, I'm very happy. You have to. Karena aku juga lulus sekolah kerja langsung kan. It's quite hard karena nggak segampang itu kan. Anak-anak kita Okay. pada umumnya lulus SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, cari kerja, lah, ya begitulah. Sedangkan jalur yang aku lewatin tuh nggak semudah itu, men. It's not that easy. It's not that easy. Okay. Aku up and down-nya luar biasa banget. Oh, It's really? Jakarta. I mean like everybody know Jakarta is very. Kenapa balik Jakarta katanya gitu ya? Iya kayak ngapain sih ke Jakarta, udah enak-enak di Surabaya kan gitu kan orang-orang. Oke. Tapi saat itu aku ngerasa kayaknya kalau sekarang aku balik lagi ya, aku ngerasa itu keputusan yang tepat buat aku. Oke. Karena aku ngerasa saat itu di Surabaya I'm done. Kayak ini udah maksimal yang aku bisa lakukan di Surabaya. That I do here. Iya. I have to do Kayak something aku else, mesti okay. challenge myself you- yang lebih karena aku okay. ngerasa I can do more. That's good. Tapi Okay. ternyata gak semudah itu. Aku pun sempet lost di jalan. Ini aku mau ngapain ya? Aku mau gimana? What next gitu ya? What's next? Aku bilang kayak, Pak, aku mau gimana? Kayak sampai aku sempat ada satu momen 1-2 tahun pertama kali kerja, I don't have any dream anymore. You don't know what Pokoknya, to do. iya udah kerja aja. What should I Setiap do bulan next? kerja, Okay. dapat gaji, kerja lagi, That's all. dapat gaji lagi. That's all. Tapi ternyata mimpi itu Not that easy. ya ternyata bisa berubah kapanpun. Kayak Okay, I got it. ternyata seseru itu gitu. Saat aku udah lewatin semuanya memang berat sih. Aku nggak akan tahu juga ya next setelah podcast ini akan jalan apa yang aku hadapin. Okay. Ya karena nggak bisa garanti 100% hidupku happy terus. Tapi yang aku bisa bilang bener-bener kita nggak pernah tahu sih destiny kita akan bawa kemana. Langkah kaki kita akan bawa kita kemana. Saat aku seumuran adik-adik SMP kayak simple aja mikirnya mau kayak gini. Tapi kita nggak akan tahu realisasinya seperti apa. Just waste what I have in front of me. Ya, Is that what you're thinking? Okay. saat kita kerja, ya kita udah nggak tahu lagi nih. Ternyata kita dituntutnya lebih kayak More and more. oh kayak gini ya ternyata kerja ya gitu. Jadi ya, It's very interesting, you know. ya panjang Mem. Kalau mau diceritain. Wait, we have to break. Oke. Wait, right? Kita lanjut. Wow. It's very interesting. So let me say that follow your dreams. Just find your destiny. Get what you have in front of you. Yeah. Just roll it. Yeah. Get your challenges. Is that right? Right. Wow. I mean,
ada beberapa orang yang memang tertakdirkan hidupnya bukan aku bilang mulus ya, tapi dia tahu apa yang bakal dia lakuin. I mean kayak dia lulus SMP mau SMA di sini, lulus SMA maunya kuliah di sini, maunya jurusan ini, dan graduate dari situ dia bakal mau jadi kerjanya ini. Tapi kan nggak semuanya segampang itu kan. Right. Nggak semua orang punya kesempatan kayak gitu. Kita bisa bilang nggak semua orang punya, let's say kayak gini lah. Banyak orang yang punya kesempatan untuk pengen kuliah tapi nggak punya kesempatan untuk kuliah. Betul. Ada orang yang punya kesempatan untuk kuliah tapi disia-siakan kuliahnya. Ada yang punya kesempatan kuliah dan dia bisa menjalankannya dengan baik. Tapi ada juga orang-orang yang nggak punya kesempatan tapi dia tetap jadi sukses aja gitu. Tetap dia bisa achieve their dreams, mereka masih bisa menjalankan hidupnya dengan baik, bahkan bisa dikategorikan sukses. Dan saat aku udah seumuran aku udah bisa ngelihat contoh itu banyak banget. You see all of those things around you. Aku lihat semua contoh yang ada tuh ada di situ. Dari mereka yang nggak ada apa-apanya, ya sekarang kita nggak usah ngomong aku deh, kita bisa ngelihat role model banyak lah. Banyak orang-orang yang cuma lulusan SD, SMP. Aku punya cerita sedikit sih, Mem. Di Jakarta atau dia nggak tepatnya di Jakarta sih, tapi around Jakarta lah. Dia tuh dulu tuh bukan orang yang limpahan lah ya. Dia just biasa aja bapak ini, tapi dia punya dream. Karena saat aku lupa gimana, tapi dia tuh dulu tuh kalau mau kuliah tuh susah lah intinya, mahal gitu-gitu kan. Dia bangunlah sebuah kampus dan dia buat itu nggak terlalu mahal supaya semua orang-orang tuh bisa kuliah di situ. Dan menurutku itu bener-bener inspiring banget ya. I mean kayak orang biasa aja tuh punya dream untuk ngebangun sebuah bangunan. Itu mulia menurutku. Pendidikan kan soalnya. Aku nggak bilang kuliah tuh nggak penting. Tapi kalau saat kita nggak punya kesempatan, kita mau ngomong apa? Kalau saat kita nanti udah lulus, kerja segala macam, keadaan tuh sangat, aku nggak bilang being adults itu pahit ya, nggak semuanya pahit. Tapi akan ada momen pasti kayak gitu. Yang kita hadapin itu nggak segampang itu. Kita mau misalkan let's say kita mau kuliah atau nantilah mungkin yang anak-anak SMP lulus SMA nggak dapet yang kayak mereka mau. Sama kuliah kita juga nggak bisa, tapi kita mau bilang apa? Kan kita cuma bisa kerja keras aja untuk mencapai mungkin plan B dreams kita ya. Atau karena juga kita nggak punya plan apapun. Aku kayak contoh, aku tuh nggak punya plan apapun saat itu. Cuman aku mikirnya aku bakal ngelakuin apa yang terbaik yang aku punya. Talenta yang aku punya akan aku jadikan landasan fondasi buat aku untuk aku cari mata pencaharian gitulah. Kalau udah ya mungkin temen-temen yang juga seumuran aku atau udah di atas aku bahkan bapak ibu guru tuh mungkin tahu ya. Kalau udah mungkin kita udah adults ya kita cuma mikirnya gimana kita making money. Ya saat itu aku cuma mikir gimana caranya aku bisa punya gaji, aku punya uang, punya penghasilan. Menghidupi diri sendiri dulu lah. Ya itu ya dari skill-skill yang aku punya. Dibilang achieve my dreams mungkin nggak 100%. Tapi it's normal, and it's fine. Menurutku it's fine. Kita nggak perlu yang kayak aku harus jadi ini. Mencapai ini. I want this and I want to do it and I want to reach it. Nggak harus seperti itu. Tapi kan saat keadaan menimpa kita pahitnya langsung upside down ya. Iya, akhirnya buat kita jadi kecewa. Tapi kita punya ambisi untuk achieve itu, it's good. Aku juga tipikal orang yang kalau aku mau ini, aku ya maunya itu. Ya kalau aku mau ini harus kejadian. Aku jadikan itu sebagai motivasi, tapi nggak menjatuhkan aku kalau aku nggak dapet. Drop me down. Aku nggak mau overwhelm sama aku punya sifat sendiri gitu loh. Tapi saat aku ngobrol sama orang tua, sama temen, ya it's quite good kalau kita punya sifat kayak gitu. Tapi ya balik lagi, setiap orang punya jalan masing-masing yang kita nggak akan tahu kan, Mem. You're right. Ya, dia pengennya jadi polisi, ternyata dia jadi pengusaha dan bisa lebih kaya. Kita ngomong kasarnya aja yang kayak gitu kan, Mem. Jadi it's in the reality ya. Yeah, it's reality. We have something, it's like an ideal things ya on our mind. Kita pengennya punya ini, tapi
on the dapatnya way, ini. Dapatnya different lagi. Iya. Jadi makanya tadi bilang, just take what you have in front of you. Betul. Jadi ambil apapun yang ada di depan kalian, Betul, kesempatan betul, apapun, ya kan. betul. Bukan Take the kita chances. asal-asalan, Oke. tapi kan di saat kita, let's say kita kalah nih sama kondisi bahwa kenyataannya, kayak contoh aku waktu itu, kenyataan adalah saat aku lulus SMA aku nggak bisa langsung ambil kuliah. Tapi apa aku nggak, pokoknya aku akan menunggu sampai aku kuliah nanti baru aku kerja. It's not that way. Nggak mungkin kan, Mem? Ya, Mungkin, tapi saat No itu lah. bagiku nggak mungkin. That's not a good decision, Iya, I think, menurutku itu lebih gegabah kalau aku Oke, ambil keputusan oke, kayak gitu. oke. Oke, jadi aku pikirnya saat itu apa yang ada di depan aku. Aku dikasih kerjaan ini, aku ngelamar kerja ini, aku diterimanya di sini. Oke, aku ambil dulu. Saat itu dengan anak-anak lulusan fresh graduate, what you expect? Mau gaji 10 juta nggak mungkin. No, yeah. Kita nggak punya pengalaman, Got nggak it. punya pengalaman apa-apa. Backgroundnya belum yang menunjang banget. Kita nggak usah ngomong lulusan SMA nih, Mem. S1 aja sekarang juga kita tahu. Yeah, you're right. Ya, maksudnya It's it's still good. okay. It's still good. Tapi Grade-nya, kenyataannya ya. sekarang tuh gitu. Lucunya perusahaan terimanya udah berpengalaman. Kan aneh ya, Mem ya, gitu. Pengalaman tapi maunya yang fresh graduate, mah. Kadang-kadang aku juga bingung kalau kayak gitu. Nah, saat itu aku ambil aja kesempatan yang ada. Aku hilangin semua gengsi aku. Oke. Kalau dibilang kayak, oh my goodness Jocelyn, she's the best atau SMP, ranking 2, terus pernah ikut Abang None Buku, masa kerjanya kayak gini? I don't care saat itu. Oke. I don't care, karena menurutku it's my life, not yours. Kamu cuma bisa menilai doang, tapi aku yang jalanin. Tapi kalau aku sukses di sini, aku yang akan makan hasilnya, bukan kamu. Aku mikirnya gitu doang saat itu. You're right. Aku ambil apapun, tapi akhirnya ternyata aku belajar dari situ. Dari situ kebukalah jalan-jalan yang lain. Aku selalu mindsetnya gini, kalau Tuhan kasih ke aku hal kecil aku bisa kerjain dengan baik, berarti aku bisa dikasih hal yang besar. Dan akhirnya it's like a snowball, Mem. Tahu It's kan? like a little step for the big step. Yes, exactly. Jadi kayak dari small, Small, jadi itu makin bigger and the biggest. makin dia ngeglinding, makin besar. You're Itulah right. yang aku dapetin. Di saat perjalanan itu pun juga nggak mulus, aku yang kayak aduh mau jadi apa gedenya, mau jadi apa So many dreamnya. challenges, Iya, terlalu banyak pilihan. Ya bener ya, sekarang kita nggak cuma punya skill, nggak bisa cuma satu doang. No, Dan yeah, you're menurutku I don't mind kalau dengan kayak aku nanti kerja di sini, ya maksudnya sekarang aku di sini, tapi aku open myself untuk challenge ke yang lain, karena aku suka Take the challenges. ya aku suka challenge. To be apa ya? To be a better improvement ya. Betul. Bisa nggak sih kalau aku ngomong everything is not free. Iya, It needs struggle and Yeah. then fight ya. iya, And then apa lagi ya? Sacrifice. iya. Apalagi? Sacrifice ya, jadi pengorbanan. Pengorbanan. Everything is not free. Iya. Out there. Ya. Gak ada yang free guys di dunia ini. Iya. Jadi butuh pengorbanan, Betul. kerja keras, Ya hard itu working, contohnya ya. aja, kita mau kuliah kan kita bayar. Nah. Kita mau sekolah kita bayar. Mungkin kalau kita nggak bicara materi, kita bicaranya waktu. Waktu, tenaga. Waktu, tenaga. Aku di saat aku udah mulai kerja, teman-temanku masih kuliah dan main. Yang aku korbankan apa? Waktu masa mudaku. I'm working, aku tuh kerja saat aku umur 18 lulus mau ke 19. Yang notabene anak-anak seumuran aku lagi kuliah, masih having fun di luar, party, I don't But I'm know. working. But I'm working. Aku Okay. udah harus menghadapi kenyataan bahwa kamu nggak kayak yang lain. Kamu harus kerja keras lebih, Jocelyn. Aku waktu itu cuman kayak gitu. For something Kayak, for your iya. future gitu. Kamu mau ambil seneng-senengnya sekarang atau nanti? Or- Di pikiranku tuh berat banget, Mem. 18-19 tahun tuh aku udah mikir kayak gitu waktu itu. Bisa dibilang tuh aku dewasa sebelum usia kali ya. Aku But it ngerasa teaches you, Iya. tapi beri pelajaran khusus iya, kayaknya. aku bener-bener didik Pengalaman. diriku tough banget, harus tough. Aku bener-bener dididik sama orang tuaku juga. Kamu harus ada fighting spiritnya. Kalau jalanmu ketutup di sini bukan berarti berhenti. Tapi kamu punya another dreams yang kamu bisa achieve. Dreams and dreams. Ya, Oke. memang kamu belum masih samar-samar sekarang ngeliatnya, Lin. Aku digituin. Kamu masih samar-samar ngeliatnya sekarang, tapi begitu kamu lewatin akan makin You're kelihatan. okay. Kamu akan makin memahami dirimu sendiri. Oke. Kamu goodnya di bidang apa? You will find your way. Betul. Itulah. So Man. let's say that this is your journey to your dreams. Ya. All of these things.
Oke, Tuh, that's very bener-bener interesting. I love my life, aku bilang You sekarang makanya. should love your life. Iya, tapi kalau dibilang kalau nih kayak sekarang lagi mampir ke sekolah, udah mending ngerjain PR gak sih? Trust me guys yang masih SMP SMA, better kalian belajar di sekolah, makanya banyak kan yang bercanda. Mendingan disuruh ngerjain PR deh dibandingkan harus kerja. Oke. Karena emang seberat itu. But you really enjoy Yeah, that. I do enjoy I it, can see of that. course. Just wait, a little break. Okay. Let's have a coffee. Let me ask you as the closing statement, but a last question for you actually. Yeah. Kita mau ada Purnawidya nih. Oh, wisuda. Ya, temanya culture mix and follow your dreams. I take follow your dream as my question. Your concept, follow your dreams. Seorang Jocelyn, can you figure it out? Come on, figure it out. What is the follow your dream for Jocelyn? Guys, dream is actually it's just a dream. Dream is a dream. Okay. Tapi dream bagiku kamu bisa wujudin itu atau enggak. Okay. Kalau kamu nggak bisa wujudin itu ya oke. Tapi it's fine. Saranku cuman satu setelah lulus. Kalau memang nanti yang kedepannya nggak sesuai ekspektasi kalian, it's fine. Don't blame yourself. Okay. Don't blame your parents. Jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan siapapun Okay. atas jalan yang kamu akan hadapi. Okay. Karena itu udah semua jalannya Tuhan. Dreams for me, it's a motivation. Dream is motivation It's a motivation. to go on, To untuk go on, meneruskan yang ke untuk depan. meneruskan ke Okay. depannya. Memang itu yang tadi kita bahas sebelumnya namanya. Jalannya nggak akan mudah, tapi selagi kita konsisten, komitmen, Consistency, dibarengi dengan commitment, doa, and pray. ya nggak menutup Just do it. kemungkinan. Just pasti ada aja jalannya. Pasti ada jalan, just do it. There is nothing free out Ya, there. makanya ya we need to sacrifice apa yang kita Butuh punya. pengorbanan. Nggak semuanya memang perlu dikorbanin. Tapi kalau sampai kita harus berkorban sesuatu, menurutku kita bakal nanti merasa dibayar nantinya. Jadi kalau misalkan baru lulus sini nanti, semoga jalannya teman-teman di sini Amin. lancar. So ya aku nggak berharap mereka akan menemukan yang pahitnya, semoga manis-manisnya. Tapi kalau sampai ketemu yang pahitnya, don't give up. Don't give up. Don't Keep give up. trust. It's fine. Keep Jatuh struggle. tuh nggak masalah, asalkan kalian bangun lagi. Dan jangan mimpi saat tidur ya. Mimpilah saat kalian Kan bangun. betul. You have to Betul. remember. Dream when you wake up, not when you are asleep. Is that right? Thank you, Josie. That's very nice. Thank you Memika for inviting me here. Seneng banget aku. Oke, viewers. Itu Thank tadi you dengan semua. Josie. Thank you and thank you for the viewers too. Bye. Okay, bye, see you guys. Like this. Oh, yeah. This is the Okay. Bye, it's a wrap.